Selamat berjumpa kembali dalam kelas General Management dari Harapan Bangsa Business School. Salam sejahtera, saya Samuel Tarigan. Dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi kedua dari manajemen, yaitu organizing. Selamat mengikuti. Topik kita kali ini adalah organizing, namun sebelum masuk ke dalam topik tersebut, saya ingin mengulang sedikit konsep dari beberapa minggu yang lalu, yaitu fungsi manajemen. Ya. Planning, organizing, leading, dan controlling. Jadi kalau Anda ingat, fungsi manajemen adalah PLC itu ya. Planning, organizing, leading, dan controlling ini dilakukan di 3 tingkatan ya dalam sebuah perusahaan yang besar, korporasi ya. Pertama di tingkat korporasi. Korporasi adalah perusahaan yang menjadi gabungan, menjadi induk dari banyak jenis usaha. Yang disebut masing-masingnya adalah business unit ya. Jadi waktu kita melakukan manajemen di tingkat korporasi, biasanya kita memperhatikan hal-hal yang strategik sehingga disebut strategic management. Di tingkat business unit kita melakukan business management. Dan masing-masing business unit biasanya memiliki departemen-departemen ya. Yang kita sebut functional area department, marketing, IT, HR dan sebagainya. Ya, ini saya ulangi supaya Anda mengingat dan tidak melupakan ya. Ini hal yang sangat penting untuk Anda ingat. Pertanyaannya berbeda-beda ya. Jadi tingkat korporasi, manajer itu menjawab hal-hal ini. Apa visi misi kita? Kita harus kembangkan bisnis apa saja? Bisnis apa yang mau kita masuki? Bisnis apa yang mau kita tinggalkan? Apa yang mau kita kembangkan? Dan kalau kita mau kembangkan, kemampuan apa yang harus kita miliki dan kita bangun mulai sekarang? Ya. Kemudian bagaimana saya bisa unggul dalam kompetisi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan strategik. Ya, jadi kalau Anda menjadi manajer di tingkat korporasi atau harus menangani hal yang strategis, inilah hal-hal yang Anda akan jawab. Di tingkat business unit, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencapai target, penjualan, biaya operasi, dan capex supaya investasi di perusahaan, ya investasi perusahaan itu bisa menghasilkan return di atas cost of capital. Ya, dan Anda sudah belajar bahwa tujuan pemegang saham membuat bisnis adalah supaya bertambah kaya. Ya, terjadi value creation. Dan value creation hanya terjadi kalau investasinya menghasilkan return di atas cost of capital. Ya, itu dia. Kemudian functional area. Bagaimana agar fungsi-fungsi dalam perusahaan saya, ya contohnya pemasaran, IT, keuangan, SDM tadi bisa mendukung tercapainya ya target perusahaan, entah itu revenue atau OPEX atau return on investment ya, supaya value creation terjadi untuk pemegang saham ya. Itu adalah tugas di masing-masing functional area ya. Dan yang bertanggung jawab beda ya. Di tingkat korporasi yang menangani strategic management itu biasanya komisaris, dewan direksi ya, sedangkan untuk business unit management itu yang paling bertanggung jawab adalah CEO, general manager. Untuk di functional area biasanya ada direktur manajer fungsional, ya, direktur marketing, direktur keuangan, dan sebagainya. Ya. Jadi ingat itu fungsi manajemen ada 4 ya, planning, organizing, leading, controlling, dan ada 3 level organisasi, corporate, business unit, dan department. Baik, hari ini kita akan belajar tentang organizing. Setelah ini saya harap saudara mampu satu, bisa menyebutkan prinsip utama dalam organizing. Yang kedua, bisa membedakan berbagai jenis organisasi. Ada yang produk, divisional, project, fungsional, geografik, customer, process, dan matrix. Kemudian, yang ketiga, mampu menyusun struktur organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang penting. Ya, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan waktu membuat organisasi. Ya, chain of command, wewenang, tanggung jawab, unity of command, span of control, sentralisasi, desentralisasi, formalisasi, ya, dan ini Anda akan coba gali dan Anda coba tuliskan dalam tugas besar Anda nanti. Oke, organizing. Ada 3 kegiatan utamanya. Pertama, membuat struktur organisasi. Ya, banyak orang langsung membayangkan kotak-kotak dengan panah-panah ya, dan garis. Betul, itu tugas pertama. Tugas kedua, membuat job description atau job specifications, di mana di setiap pos-pos tersebut
Anda tuliskan apa tugas pokok dan fungsinya, apa tanggung jawabnya, apa wewenangnya, apa targetnya, apa KPI-nya, Key Performance Indicators-nya. Ya, jadi itu harus jelas uraian pekerjaan beserta target-target di setiap kotak-kotak tersebut. Kemudian bagian ketiga yang sangat penting adalah mencari orangnya, staffing, menempatkan orang-orang yang tepat di sana. Oke, jadi 3 kegiatan utama organizing. Pertama, menyusun struktur organisasi. Kedua, membuat job descriptions. Ketiga, staffing. Ya, ini tolong diingat karena dalam praktek banyak manajer lupa tentang hal ini. Prinsip utamanya, yang pertama adalah right people at the right place will do the right things. Prinsip yang kedua, divide task misi. Saya akan jelaskan nanti ya. Kita mulai dulu dengan prinsip yang pertama, yaitu right people at the right place will do the right things. Ini saudara-saudara prinsip yang sangat penting karena dimulai dengan sebuah frasa, yaitu right people. Right people adalah orang-orang yang motivated dan capable, bisa melakukan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, saudara-saudara, right people ini jauh lebih penting daripada pembagian tugas yang rapi. Ya, sebelum Anda buat strategi yang tepat, sebelum Anda membuat organisasi yang tepat, ya, lebih penting sebenarnya mempunyai orang-orang yang tepat dulu ada di perusahaan Anda, di organisasi Anda. Karena orang-orang yang tepat ini akan menemukan arah yang tepat, artinya mereka bisa merumuskan visi yang bagus. Mereka bisa membuat organisasi yang bagus. Mereka bisa membuat strategi yang bagus. Mereka bisa membuat program kerja yang bagus. Jadi orang-orang yang capable ini itu adalah kunci buat Anda, ya. Dan setelah Anda punya right people, baru Anda memikirkan right place, siapa melakukan apa, ya. Nah, kalau Anda tempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, maka mereka akan melakukan hal-hal yang tepat. They will do the right things, akan buat strategi program kerja yang pas, yang tepat. Ya, tapi kalau Anda sudah bikin kotak-kotak yang rapi, tapi orang-orang yang direkrut ini orang-orang yang nggak kompeten, ya pasti bubar semua, berantakan. Ya, jadi sekali lagi orangnya jauh lebih penting daripada kotak-kotaknya. Ya, dan penempatannya pun masih kalah penting dibandingkan siapa orang-orang yang Anda bawa ke organisasi Anda. Ini adalah salah satu esensi dari buku From Good to Great, ya, dari Jim Collins yang sangat terkenal. Ya, dalam praktek itu sangat diperhatikan sekarang. Lebih penting saya punya orang-orang yang tepat, yang capable, yang punya kemampuan, semangat tinggi, ya, daripada pembagian tugas yang rapi. Ya, itu nanti belakangan akan mengikuti. Itu prinsip nomor 1, ya. Bukan artinya Anda sembarangan setelah itu. Tentu Anda harapkan seperti prinsip ini. Right people, kalau ditaruh di at the right place, they will do the right things. Ya, jadi tiga-tiganya sebenarnya penting, tapi dimulai dengan the right people. Apa itu the right people? Orang yang kompeten dan yang motivated, yang punya motivasi. Yang kedua, prinsipnya dalam organizing adalah membagi tugas secara misi. Apa itu misi? Misi adalah singkatan dari mutually exclusive dan completely exhaustive. Saya mendengar istilah ini dari perusahaan strategic consulting waktu saya bekerja dulu di Booz Allen Hamilton. Ya, jadi waktu saya kerja di Booz Allen, mereka sering ngomong, atasan saya itu coba dibagi dengan misi. Pekerjaannya dibagi secara misi, ya. Mutually exclusive, completely exhaustive. Itu artinya apa? Tidak tumpang tindih, itu artinya mutually exclusive, saling terpisah, saling eksklusif. Dan yang kedua, completely exhaustive. Jadi secara keseluruhan harus habis terbagi. Jadi kalau saya gambarkan tugas saya sebesar bujur sangkar yang besar ini, saya bagi-bagi ke dalam berapa kelompok tugas, ada yang hijau, ada yang kuning, biru, pink, dan abu-abu. Anda bisa lihat di sini ada beberapa pihak yang melakukan hal-hal yang sama. Ini terjadi tumpang tindih dan bisa menimbulkan kekacauan dalam organisasi. Jadi ini contoh yang tidak mutually exclusive karena terjadi tumpang tindih. Yang kedua, di sebelah kanan ini adalah pembagian yang nggak terlalu rapi, ya, karena ada hal-hal yang tertinggal nih. Ini tidak ada yang mengerjakan, ya, jadi tidak lengkap, ya, itu istilahnya tidak completely exhaustive. Nah, tentu Anda inginkan adalah pembagian tugasnya tidak tumpang tindih, persis, habis, dan habis terbagi. Ya, itu salah satu prinsip dalam membagi tugas. Jangan ada yang ketinggalan, tapi juga tidak boleh ada yang tumpang tindih.
Baik, kemudian kita akan belajar 6 faktor yang harus Anda perhatikan ketika menyusun struktur organisasi. Ya, waktu kita membuat kotak-kotak dalam organisasi itu ada 6 hal yang harus diperhatikan. Pertama, work specialization atau spesialisasi kerja. Kedua, departmentalization, membagi departemen. Ya. Ketiga, chain of command, ya, rantai komando. Keempat, span of control, rentang kendali. Kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang terakhir adalah formalisasi. Saya akan coba jelaskan. Yang pertama adalah spesialisasi kerja, work specialization. Ini adalah sejauh mana pekerjaan-pekerjaan kita dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang terpisah, yang beda, ya, yaitu division of labor, pembagian kerja. Ya, jadi kalau pekerjaan saya sangat spesial, ya, jadi ada sebuah pekerjaan yang dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang sangat spesifik, kecil-kecil, itu disebut sangat terspesialisasi. Ya, mungkin kalau Anda di toko kue ada yang khusus bungkus kue, ada yang nimbang, ada yang mencampur bumbu, ada yang memasukkan ke oven, itu ada tugas satu-satu begitu, itu disebutnya sangat specialized, ya. Nah, konsep ini pertama diangkat oleh Adam Smith, ya, seorang ekonom yang sangat terkenal. Dia mengajukan gagasan bahwa dengan adanya division of labor, ya, ketika kita membagi-bagi tugas, itu akan terjadi peningkatan produktivitas di masyarakat, ya, dimulai dengan perusahaan yang lebih produktif, sehingga pada akhirnya masyarakat juga lebih produktif kalau kita melakukan pembagian tugas. Jadi jangan semua melakukan hal yang sama. Ya, seperti prinsip misi tadi, ya, kalau ada tumpang tindih kan ngapain juga, lebih baik dipisah-pisah. Nah, itu konsepnya. Implementasi yang sangat terkenal adalah oleh Henry Ford, ya, ketika dia membuat pabrik mobil Ford di awal 1900-an, dia membuat workstation dan para pekerja di sana yang dulu biasa melakukan semua, mungkin pasang ban, pasang mesin, pasang jok, semua dilakukan, mengecat. Pada waktu itu Henry Ford mengatakan dia mau pisah-pisahkan tugasnya, ya. Jadi ada workstation, bagian las, bagian pasang mesin, pasang ban, dan seterusnya. Dan terjadi peningkatan produktivitas yang luar biasa, ya. Karena terjadi spesialisasi, ini orang bekerja dengan lebih efisien, lebih baik, dan hasilnya produksinya jauh lebih banyak dengan biaya yang lebih murah, ya, sesuai dengan teori yang dianjurkan oleh Adam Smith. Oke. Nah, jadi keuntungannya apa? Produktivitas itu keuntungan nomor 1, karena orang sudah terbiasa melakukan hal itu, tidak gonta-ganti kerjaan, jadi cepat mengerjakan sesuatu dan nggak salah-salah. Ya, jadi produktif, hasilnya banyak. Tapi ada dampak buruknya enggak? Ternyata ada. Nomor 1, bosen. Ya, bayangkan Anda pasang satu baut yang sama bertahun-tahun, itu pasti bosan. Kedua, lelah. Karena posisi Anda nggak berubah-ubah, ya, Anda muter tangan terus pasang baut, lama-lama tangan ini sebelah lebih besar, ya, karena Anda akan fatigue di situ, ya, mengalami kelelahan di posisi yang itu terus, dan pasti stres. Bayangkan Anda diperlakukan seperti mesin, ya, harus melakukan hal yang sama hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, dan akhirnya justru kualitas kerja turun. Karena apa? Bosan. Ya, kualitas kerja bukannya selalu bagus kalau Anda melakukan hal yang sama terus-menerus. Ya, makanya manusia itu perlu ada rekreasi, perlu perubahan tugas, perlu mencoba hal-hal yang baru, ya. Kemudian absen karyawan juga jadi naik, ya, increase absenteeism. Jadi banyak orang yang mulai, aduh, saya capek nih kerja gitu lagi, besok gitu lagi, dan mulai cari-cari alasan supaya nggak masuk kerja. Dan pada akhirnya kalau dia udah nggak tahan, high turnover. Ini artinya banyak yang berhenti. Turnover itu karyawan yang resign, yang berhenti dari perusahaan. Jadi terjadi banyak pergantian karyawan karena bosan. Ya, jadi meskipun terjadi produktivitas, ya, Anda perhatikan ini ada banyak juga side effect-nya, ya, dengan pekerjaan yang terlalu terspesialisasi. Faktor yang kedua yang kita harus perhatikan dari 6 faktor adalah departmentalization. Bagaimana saya membagi kotak-kotak dalam perusahaan, ya, membuat kotak-kotak itu berdasarkan apa? Ada 2 kelompok besar, ya, 2 cara utama membagi
karyawan Anda atau tugas-tugas dalam perusahaan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Pertama adalah secara fungsional namanya. Secara fungsional, masih ingat functional area? Jadi kita mengelompokkan pekerjaan dari fungsi-fungsi yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Jadi misalnya orang-orang marketing menjadi satu bagian. Nah, orang-orang keuangan dikumpulkan di satu bagian keuangan. Yang nagih, yang melaporkan, yang ngurus pajak kita kumpulkan. Kemudian yang IT, yang ngurus pasang software, pasang hardware, ngurus jaringan, bla bla bla, itu semua dikumpulkan. IT. Ya, waktu kita kotak-kotakan ke dalam pekerjaan yang sama, ya, jenis pekerjaan yang sama, fungsinya sama, itu kita sebut fungsional. Dan secara spesifik, kalau Anda ingat fungsional, langsung saja hafalkan fungsional area. Berarti kalau kata fungsional area itu marketing, keuangan, IT, sumber daya manusia, itu adalah cara pembagian yang sangat klasik banyak di banyak perusahaan ya, menggunakan cara fungsional. Ya, sekali lagi, cara fungsional apa? Mengotak-kotakan ke dalam fungsional area yang sama. Fungsional area sudah tahu ya, apa itu? Marketing, keuangan, HR, IT, apalagi ya, supply chain. Nah, seperti itu, production, operation. Nah, itu kotak-kotak kegiatan yang hampir sama. Oke? Jadi itu cara pertama, disebut cara fungsional. Grup kedua adalah divisional. Jadi saya membuat divisi. Ya, jadi beda sama fungsional. Kalau fungsional ini berdasarkan jenis pekerjaannya. Kalau di sini saya buat divisi yang berbeda. Ya, contohnya saya membagi berdasarkan produk. Ya, jadi misalnya ada kalau dulu PT Telkom ya, ada data, ada voice, ada mobile, ya, ada layanan untuk other operators, ada cable TV. Nah, saya bisa bagi-bagi berdasarkan produk. Itu satu kemungkinan. Kedua, secara geografis. Telkom juga sebelum sampai kepada produk, dia bikin pembagian berdasarkan divisi geografis. Ada divisi Sumatera, disebutnya DIVRE ya, divisi regional kalau di Telkom dulu ya. Regional 1, 2, 3 ya, Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu berdasarkan area. Kemudian berdasarkan proses ya, kalau Anda painting, kemudian apalagi bagian mungkin di bengkel gitu ya, ada bagian painting, ada bagian las, ada bagian katakan mesin, yaitu berdasarkan proses kerja. Ya, di dalam pabrik mobil mungkin Anda juga bisa berdasarkan proses kerja. Ya, itu divisional tapi berdasarkan proses kerja. Ya. Dan terakhir berdasarkan customer group. Ya, saya bagi berdasarkan kelompok customernya. Ada yang divisi korporat. Kalau bank biasanya gitu ya, ada divisi korporat, ada divisi untuk retail, ya, untuk konsumen biasa seperti saudara dan saya. Ya, nah yang menarik contohnya PT Telkom itu pernah coba hampir semua di sini ya. Pertama dia coba geografik, ya, DIVRE, ya, Kalimantan, Sulawesi, Jawa pun dibagi beberapa gitu ya. Kemudian mereka pindah ke produk, ya, menjadi telepon, kemudian data. Kemudian apalagi ya, other operator. Nah, mereka coba produk-produk TV kabel, ya, itu pernah membagi organisasinya berdasarkan jenis produknya. Dan terakhir pernah menggunakan juga berdasarkan customer, corporate, retail, kemudian other operators. Ya, jadi berdasarkan segmen pelanggannya. Ya, ini tentu ada plus minus ya. Nah, ini contoh berdasarkan fungsional. Sekali lagi ya, engineering, accounting, manufacturing, human resource, purchasing, IT, finance. Nah, itu semua berdasarkan fungsional ya. Ini contoh yang banyak dilakukan, banyak dipakai di banyak perusahaan. Keuntungannya apa cara ini? Terjadi efisiensi karena pekerjaan-pekerjaan yang mirip itu disatukan. Ya, jadi orang-orang yang punya skill sama, pengetahuannya sama, dan kesenangannya juga sama, mereka kumpul. Ya, jadi tambah ahli di bidang tersebut. Orang marketing jadi tambah jago marketing, orang accounting jadi tambah jago, orang manufacturing juga demikian, ya. Nah, kemudian apalagi yang bagus dari sistem ini kalau kita buat cara fungsional adalah koordinasi di dalam satu fungsi, ya, coordination within functional area. Jadi koordinasi orang-orang accounting, apapun jenis produk yang mereka pegang, mungkin mereka pegang kayak tadi di Telkom ya, produk untuk corporate. Satunya lagi pegang accounting untuk produk residensial, ya. Itu
koordinasi accountingnya pasti bagus karena mereka ada di satu departemen yang sama. Ya, jadi ini tidak disebut divisi tapi departemen. Ya. Kemudian bukan hanya efisiensi, jadi orangnya nggak harus double-double. Ya, kalau accounting ya mungkin bisa dirangkap ya. Satu orang bisa pegang 2 bisnis line, ya, satu yang untuk corporate, satu yang untuk residensial, kemudian juga bisa koordinasi dan mudah, dan semakin pandai ya melakukan tugasnya karena terjadi spesialisasi, ya. Nah, kelemahannya apa? Cara seperti ini terjadi komunikasi yang buruk across functional areas, ya. Sering sekali orang engineering nggak nyambung ke orang accounting, tidak nyambung dengan orang manufacturing, ya, ketika mau diproduksi kok nggak bisa dilakukan, ini orang engineering disalahkan, orang engineering salahkan orang keuangan salahkan HR, dan seterusnya, ya, itu sering saling menyalahkan karena mereka tidak bisa mudah berkomunikasi, ya, waktu mau membuat satu produk baru saja. Ini tidak semuanya langsung kerja bersama-sama. Bisa jadi orang engineering kerja sendiri, orang manufacturing kerja sendiri, dan ini tidak dilibatkan orang accounting, sehingga koordinasinya nih kalau antar departemen itu jadi susah. Ya. Kemudian limited view of organizational goals. Masing-masing ini nggak lihat, ya, orang engineering ini nggak bisa lihat target kita secara keseluruhan sebagai pabrik itu apa sih? Kontribusi saya itu apa orang engineering? Saya kan cuma bikin gambar. Saya kan cuma ngurus mesin supaya nggak rusak. Targetnya kan mau bikin profit. Tapi apa hubungannya antara mesin saya sama profit? Nah, itu masalah di cara-cara fungsional seperti itu, ya. Orang accounting juga nggak bisa bayangkan kan tujuan pabrik, tujuan bisnis apa? Creating value. Jadi investasinya harus menghasilkan return di atas cost of capital. Nah, ini orang-orang accounting juga bingung, ya, apa kontribusi saya terhadap tujuan besar perusahaan, ya. Tujuan organisasinya kan creating return di atas cost of capital. Nah, itu kelemahan dari cara fungsional. Ya, jadi ada kelebihannya efisiensi, koordinasi di dalam. Terus kemudian spesialisasi. Itu keuntungannya. Tapi kerugiannya komunikasi antar departemen dan kurang bisa melihat tujuan besar dari perusahaan. Kemudian cara yang kedua itu pembagian berdasarkan geografis, ya. Ini sistem divisi, ya. Contoh region selatan, barat, timur, utara, ya, kita pecah-pecah berdasarkan area, ya. Nah, kalau perusahaan kita bagi organisasinya dengan cara ini, nomor satu, keuntungannya terjadi kemampuan yang meningkat untuk menghandle isu-isu di masing-masing region, ya. Jadi contohnya kalau saya punya produk tertentu yang di Jawa Barat selera customernya beda sama Jawa Timur, beda lagi sama di Sumatera Utara. Kalau saya bagi-bagi berdasarkan area, ini akan bagus karena setiap area akan dilayani dengan cara yang lebih baik, ya. Orang Jawa Barat lebih kenal bagaimana harus melayani kebutuhan di Jawa Barat, ya. Dan itu yang dulu dilakukan oleh PT Telkom, cuma rasanya ternyata nggak tepat karena semua area sebenarnya sama kebutuhannya. Betul, ya, orang Jawa Timur butuh internet, Jawa Barat juga butuh internet, sehingga akhirnya mereka ganti tidak lagi berdasarkan region, ya. Jadi keuntungannya apa? Kita bisa menghandle kebutuhan di setiap region dengan lebih baik, dan kedua, kita bisa menyediakan layanan yang unik, ya, sehingga kita bisa memuaskan customer dengan jauh lebih baik, ya. Kerugiannya apa? Kalau saya buat gini, maka di masing-masing divisi ini, di selatan, di barat, di timur, ini harus ada bagian-bagian yang diulang-ulang, direplikasi, duplikasi. Jadi contoh, ya, kalau di bagian selatan ada accounting, di barat juga ada accountingnya, di timur juga ada accounting, di utara juga ada accounting. Ini namanya duplikasi, ya. Functional areanya jadi double-double, ya. Kalau di sini ada bagian HR, di sana HR, di sana HR, di sana HR, berkali-kali ada IT, ya. Dan itu membuat terjadinya inefisiensi, jadi lebih mahal, ya. Kenapa nggak satu accounting bisa handle semua, ya. Nah, itu cara geografis. Terus kerugiannya lagi adalah orang-orang di selatan ini merasa terpisah dari orang-orang yang di barat, dari yang di timur, dari yang di utara. Masing-masing merasa terisolasi, ya, dari bagian lain dalam organisasi yang sama sebenarnya. Tapi mereka sudah merasa terpisah. Oke? Nah, ini plus minus cara pembagian divisional based on geography.
Yang ketiga berdasarkan produk. Ya. Nah, ini contoh ada sebuah perusahaan namanya Bombardier, dia bikin peralatan transportasi, ya, ada yang mass transit sektor, ya, kendaraan untuk mass transit, kendaraan publik yang seperti MRT gitu yang banyak. Kemudian ada yang recreational, kendaraan untuk rekreasi, dan ada yang untuk sektor railway, ya, dan masing-masing ini dipecah lagi, ya, ada rail and diesel. Untuk mass transit ada dua bagian, mass transit dan Bombardier Rotax. Nah, ini ada macam-macam ya. Recreational ini ada yang untuk logistiknya, ada macam-macam. Nah, ini pembagian organisasi berdasarkan produk, ya. Saya sudah berikan contoh tadi, Telkom juga pernah ya memberikan menggunakan organisasi pembagiannya berdasarkan produk, ya. Jadi voice, kemudian data, internet, dan jaringan pendukung, ya. Jadi itu ada jaringan backbone yang juga bisa disewakan untuk operator lain. Itu juga sebuah produk buat mereka, ya. Nah, keuntungannya apa? Bisa terjadi peningkatan spesialisasi pengetahuan produk dan layanan yang semakin baik, sehingga customer akan puas karena pengetahuan produknya masing-masing divisi ini betul-betul jago. Ya, kalau orang Telkom dulu urusan internet itu nggak setengah-setengah, karena ada divisi khusus yang menangani internet, divisi khusus menangani mobile, ya, sehingga orang pelanggan mobile, pelanggan internet itu menjadi happy karena waktu telepon customer service orangnya betul-betul paham. Ya, sayangnya kalau nelfon mobile jangan nelfon ke bagian internet karena mereka nggak akan tahu. Kalau Anda telepon orang internet mau nanya soal mobile, dia bilang, oh itu divisi lain. Ya, itu kerugiannya, ya. Jadi keuntungannya dulu, keuntungannya adalah terjadi spesialisasi, penguasaan produk dan service yang baik, manajernya juga jadi ahli di bidang itu, di industri tersebut, dekat dengan customer, ya. Jadi kalau saya pelanggan internet, maka orang-orang yang melayani saya itu saya jadi tahu orang-orang internet itu siapa saja di perusahaan itu yang jago-jagonya. Lagi-lagi kerugiannya duplication of functions, ya. Jadi di masing-masing ini pasti ada fungsi-fungsi yang diulang-ulang, ya. Ada HR, ada IT, dan sekali lagi limited view of organizational goals, ya. Jadi masing-masing kadang-kadang nggak bisa merasakan kontribusinya terhadap tujuan besarnya. Apalagi kalau ada banyak divisi, banyak produk di dalamnya, maka mereka tidak bisa membayangkan kontribusi mereka terhadap tujuan besarnya, ya, sehingga mereka kehilangan view atau merasa tidak langsung memiliki, ya, apalagi bagian-bagian lain itu mungkin betul-betul mereka merasa terpisah. Oke, jadi Anda perlu tahu plus minus dari masing-masing cara ini, ya. Tidak hanya membuat kotak-kotak karena ada plus minusnya. Nah, pembagian secara proses ini berikan contoh, ya. Ada sebuah pabrik di mana ada bagian penggergaji, ya, pemotongan, sewing, planning and milling ini diratakan, kemudian diamplas. Kemudian ada bagian perakitan, assembling, kemudian pelapisan dan diamplas dan dikasih lapisan, kemudian bagian finishing, kemudian bagian pemeriksaan dan pengiriman. Nah, jadi ini berdasarkan proses kerja. Kalau kita lihat itu dari kiri ke kanan, ya. Nah, ini membagi berdasarkan proses kerja, urutan kerja, ya. Nah, keuntungannya apa? Jelas lebih efisien. Pekerjaannya urutannya jelas lebih efisien, dan sayangnya ini hanya bisa digunakan untuk jenis produk tertentu, ya. Jadi contohnya kalau kita di pendidikan, kami di ITHB kan nggak bisa pakai gini, ya. Ini jurusan bagian pendaftaran, terus bagian kuliah sendiri, bagian periksa ujian sendiri, terus bagian, ya, prosesnya nggak seperti itu, bagian wisuda sendiri, nggak begitu, ya. Jadi ini cara proses seperti ini hanya bisa diterapkan di beberapa jenis industri. Oke. Kemudian pembagian berdasarkan customer, ya. Jadi contoh ada bagian retail, bagian grosir atau wholesale, bagian pemerintah, ya. Jadi ini kalau kita membagi berdasarkan segmen-segmen klien, keuntungannya kebutuhan customer juga terpenuhi dengan lebih baik pastinya. Problem-problem mereka itu bisa diatasi oleh spesialis di perusahaan kita. Ya, kelemahannya sama lagi, terjadi duplication of functions. Di sini ada accounting,
ya. Kemudian limited view of organizational goals, ya. Masing-masing juga nggak bisa melihat bagaimana dia berkontribusi. Apa sih tujuan besar kita? Itu mah hanya ngomong korporasi atau ngomong di atas. Saya mah punya target sendiri. Masing-masing itu hanya mikir dirinya sendiri, ya. Nah, ini yang unik, ya. Jadi sekali lagi, Telkom itu dulu pernah regional, ya, pernah berdasarkan geografi. Terus kenapa itu nggak diteruskan? Sekarang Anda sudah tahu alasannya, ya. Kalau kebutuhan satu area dengan area lain sama saja, ini nggak make sense untuk dipecah berdasarkan geografis. Karena terjadi duplikasi yang banyak, tetapi mereka juga nggak tambah ahli di segmen tertentu, ya. Karena rupanya produk telepon, produk internet, produk data ini dan TV kabel contohnya ini punya keahlian yang beda. Jadi kalau saya paksakan divisi Jawa Barat harus bisa semua, Jawa Tengah harus bisa semua, ini malah nggak bagus. Ya, jadi mereka rombak dari regional menjadi produk, ya, internet, TV kabel, voice, mobile telepon itu dipisah-pisah berdasarkan divisi, ya. Lalu mereka menyadari akhirnya bahwa satu segmen customer ternyata nggak beli satu, ya. Saya pelanggan TV kabel tapi juga pelanggan telepon, fix line yang di rumah, demikian juga mobile phone saya langganan juga, internet saya langganan juga. Jadi akhirnya mereka lihat, oh ternyata kurang pas juga membagi berdasarkan produk. Kenapa? Orangnya itu lagi yang dilayani, ya. Pembelinya Pak Samuel ini mau beli empat-empatnya. Lah kalau saya harus telepon masing-masing beda. Untuk internet saya harus telepon sendiri. Kalau urusan untuk TV kabel telepon yang lain lagi. Ini bisa bikin customer kesal. Ya, sehingga akhirnya di bundle, di organisasinya disesuaikan, maka mereka mengadopsi yang berdasarkan customer segment. Ya, sehingga khusus retail ada organisasi retail. Khusus corporation ada corporation. Untuk other operators ada lagi divisinya. Ya, begitu. Jadi saudara lihat, Anda perhatikan betul-betul, ya, masing-masing ada plus minus dan coba Anda pelajari, Anda ulangi lagi karena kemungkinan besar ini bisa ditanyakan dalam ujian. Oke. Kemudian saya akan membahas bentuk-bentuk organisasi yang lebih mutakhir, contemporary. Ya, ini yang kekinian. Kontemporer artinya saat ini. Ya, ini banyak sekali dipakai. Sebenarnya nggak terlalu saat kini, ya, kekinian, karena ini beberapa juga sudah cukup lama dipakai. Tetapi hari ini banyak sekali organisasi yang masih memakai atau memutuskan untuk pindah dan mengganti bentuk organisasinya ke dalam bentuk yang seperti ini. Ya, contoh matriks. Ini matrix organization. Jadi di atas ini ada design, manufacturing, contract, purchasing, human resource. Ya, jadi ada semacam fungsi-fungsi yang di atas, fungsi manufacturing, ya, fungsi purchasing. Jadi ini mirip functional department, ya. Ada bagian engineering, manufacturing, admin, kemudian ada ini contract, ya, kemudian ada bagian purchasing, HR. Ini mirip functional. Tetapi pada saat yang sama mereka juga punya project alpha, beta, gamma, omega. Ya, sehingga kalau saya lihat yang di sini ini adalah orang-orang yang bekerja. Dia di bagian desain, tapi juga mereka bekerja di masing-masing project. Jadi orang-orang yang warna pink ini mereka punya dua bos. Nah, satu bosnya adalah bos project. Ya, jadi orang yang di sini bosnya bos alpha nih. Tapi juga bos yang kedua adalah bos desain. Jadi ada koordinasi di dalam fungsi yang sama, tetapi juga mereka dipimpin oleh project leaders. Ya, jadi contoh yang di bawah ini, mereka adalah orang-orang yang bosnya beta, ya, yang memimpin project beta, tapi juga harus report ke bagian design engineering. Ya, demikian juga bagian lain. Contoh HR di sini, ya, mereka bosnya satu pimpinan gamma project, tapi juga mereka harus lapor ke bagian HR. Ya. Nah, ini keuntungannya tentu ada, ya. Jadi koordinasi dalam fungsi yang sama bagus, koordinasi di dalam project yang sama juga bagus. Ya, itu keuntungannya cara matriks. Ini contohnya, ya. Di NASA, Anda tahu, ya, lembaga antariksa Amerika Serikat yang mengirimkan kendaraan-kendaraan luar angkasa, mereka pakai sistem seperti ini, ya. Jadi ada program Office namanya, ini menangani banyak program, ya, program-program mereka ini, ya, mungkin program Voyager, program apa lagi, itu banyak sekali. Nah, kemudian
di dalam organisasi mereka itu ada spesialis ya. Contoh bagian propulsion, ini tenaga penggerak ya. Jadi tenaga penggerak mungkin jet, roket, apalagi ya, mungkin cara-cara lain lah. Itu bagian propulsion sendiri. Ya, kemudian bagian tracking, bagaimana saya bisa tahu perangkat saya dari mana. Ini spesialis, betul-betul spesialis yang ahlinya tracking. Dibuat divisi khusus. Ada divisi kamera, ya, karena di semua misi mereka pasti membutuhkan kamera. Ada divisi yang membuat satelit, merancang satelit, ya. Dan mereka ini juga punya banyak proyek, ya. Jadi proyek mungkin untuk katakan ke bulan. Nah, proyek ke bulan ini butuh tenaga penggerak, butuh tracking, butuh kamera, butuh satelit. Ini semua dikoordinasi dalam satu PIMPRO, pimpinan proyek yang sama, tapi masing-masing orang di bawah juga punya keahlian propulsion sehingga mereka harus report juga ke bos propulsion ini di sini. Nah, mungkin ini proyek Mars, proyek Saturnus, proyek yang lain-lain ya. Jadi Anda bisa bayangkan cukup kompleks organisasi di NASA ya. Jadi koordinasi di antara masing-masing keahlian ini mungkin ini elemen dari perangkat luar angkasa, ya, dibagi berdasarkan itu, propulsion, tracking, tapi pada saat yang sama juga mereka punya bos project, ya, karena projectnya nggak satu, ya, ini mungkin ke Mars, ini ke bulan, ini meluncurkan satelitnya Indonesia, ini meluncurkan satelitnya Cina, nggak mungkin ya, Cina mereka akan buat satelit sendiri. Oke, seperti itu. Ya, ini yang disebut matrix organization. Ya, Anda perhatikan, ulangi lagi apa itu matrix. Kemudian organisasi yang kita sebut network organization. Ini adalah organisasi yang seperti jaringan, ya, di mana kadang-kadang disebut juga sebagai spider's web organization, ya, di mana ini sebenarnya adalah orang-orang yang berada di perusahaan-perusahaan yang berbeda, ya. Jadi contoh, kalau saya butuh mau bikin akuisisi, ya, maka saya udah punya kenalan di sana seperti jaringan. Oh, ini saya butuh accountant, ya, saya tinggal telepon, saya ada project nih, kamu bantu ya. Nah, dia ikut bantu kerjaan akuisisi itu. Saya butuh lawyer. Nah, saya punya kontak perusahaan, saya tinggal telepon, tolong cari lawyer ya. Saya butuh management consulting, saya telepon. Dan mereka menjadi tim dari perusahaan yang beda-beda ini bisa gabung tiba-tiba menjadi satu semacam gabungan, ya, berbagai perusahaan untuk mengerjakan sebuah project, ya, disebutnya kadang-kadang syndication, ya. Jadi orang-orang ini punya jaringan-jaringan, ya, dengan keahlian yang berbeda, ya. Contohnya kayak tadi ya, ini ada bagian accounting, bagian lawyer, bagian apalagi finance, ya, ada management consulting yang biasanya bekerja bareng kalau ada sebuah project akuisisi atau divestasi, project-project besar, mau beli pabrik, itu kadang-kadang kita bisa merakit sebuah tim dengan cepat, ya. Atau bisa juga kita punya sebuah project yang di luar kemampuan kita. Contoh, ada bank ingin mengumpulkan modal untuk kredit sebuah perusahaan yang butuh jumlahnya besar, jauh di atas kemampuan dia. Sehingga dia akan kontak sana untuk membuat sebuah sindikasi. Jadi mereka ini juga akan kembali bekerja bareng untuk menyediakan dana yang besar, ya, di luar kemampuan masing-masing untuk klien. Nah, itu spider web organization. Jadi sebuah organisasi yang sebenarnya sudah punya koneksi sana sini, ya. Ini di Jepang dikenal dengan nama Keiretsu, ya. Anda akan belajar nanti Keiretsu, di mana kalau udah punya mitra-mitra gini, mereka nggak mau gonta-ganti, ya. Ini udah seperti saudara nih, ya. Saya udah dari lama puluhan tahun, dari perusahaan saya kecil sampai sekarang, saya udah punya, kalau beli apa-apa harus sama dia juga kalau butuh jasa apa sama dia, sehingga ini jadi sebuah jaringan, jadi sebuah kelompok yang cukup solid, ya, dan tidak mudah untuk dibongkar pasang begitu. Starburst Organization. Nah, ini adalah organisasi yang seperti Starburst, ya, jadi ada seperti ledakan begitu. Jadi awalnya punya sebuah core competence, keahlian inti, kemampuan inti, core competence, yang akhirnya dimanfaatkan untuk berbagai jenis bisnis. Nah, ini timbul anak-anak perusahaan, ada second generation companies, ya. Contoh,
Astra ya, Astra itu keahlian kompetensinya adalah menghasilkan manajer, ya, sehingga dia bisa terapkan kemampuan untuk menghasilkan manajer itu untuk mengembangkan bisnis perbankan, kemudian mengembangkan bisnis apa lagi yang terkait, mengembangkan bisnis otomotif. Kemudian karena otomotif udah jago, ya sekalian aja BMW, nah, terus kembangkan Daihatsu, Toyota, Peugeot, ya itu jadi banyak dia punya anak perusahaan karena punya kemampuan yang bisa dipakai untuk berbagai jenis bisnis atau produk atau brand yang lain, ya. Dia juga punya United Tractor, ya. Dia punya apa lagi ya, perkebunan, karena udah mulai mengenal alat berat, dia sering lihat klien perkebunan mungkin, nah dia bikin aja sekalian perkebunan sendiri, ya. Dan kalau udah punya perkebunan, bikin lagi apa, pabrik pupuk mungkin sekalian, terus apa lagi, pembibitan, pabrik CPO, ya, untuk palm oil dan seterusnya. Ini yang kita sebut starburst organization. Oke, jadi yang berkembang yang punya banyak anak-anak perusahaan, ya, seperti memecah gitu ya, dari satu kemampuan inti yang pecah memencar. Modular organization. Nah, ini adalah sebuah organisasi yang terdiri dari banyak tim di dalam. Ya, saya pernah kerja di perusahaan consulting, biasanya seperti ini. Ya, kita punya masing-masing tim yang jago-jago, jago teknologi, jago aliansi, yang bisa menangani industri otomotif, ada spesialis-spesialis. Jadi tim-timnya ini punya keahlian khusus yang bisa bongkar pasang sekali lagi. Jadi kalau saya membutuhkan tim untuk di Jakarta, ya saya butuh, ada klien saya katakan di otomotif sedang melakukan restrukturisasi organisasi, ya. Jadi saya bisa cari tim di Amerika, di Australia, ya mungkin change team karena perlu perubahan, ya. Bagaimana menerapkan perubahan yang masif di dalam sebuah organisasi, maka saya datangkan tim change, tim yang ahli menangani project. Kemudian orang otomotif saya panggil. Kemudian orang organisasi, mungkin saya yang ahli tim yang biasa mengerjakan proyek organisasi itu kan saya rakit, saya buat menjadi sebuah tim untuk menangani kebutuhan tertentu. Itu yang disebut modular, ya, karena saya bisa bongkar pasang timnya dengan cepat di dalam, ya. Nah, ini tergantung jenis industrinya. Kalau Anda di consulting, ini sangat dipakai, ya. Jadi timnya itu nggak permanen. Tim change, kadang-kadang Anda kerja di situ 1 tahun, 2 tahun, terus Anda pindah ke project, bisa saja pindah lagi ke industri, ya, industri perikanan, pertambangan, boleh saja. Itu menyebabkan bentuknya lebih fluid, ya, lebih nggak kaku, lebih bisa bongkar pasang. Itu sebutnya modular. Ya, kalau modul itu kan bisa dipasang-pasang, bisa dicabut, bisa ditambah, bisa dikurangi, seperti itu. Baik. Jadi itu dia beberapa contoh organisasi yang mutakhir, yang contemporary. Anda harus banyak belajar karena di perusahaan-perusahaan startup yang baru, ini banyak bentuk-bentuk baru yang sangat-sangat menarik, ya. Contohnya Scrum, yaitu membutuhkan bentuk organisasi yang beda lagi. Coba Anda lihat bagaimana caranya perusahaan-perusahaan startup yang sekarang, ya, Spotify, ya, bisa menghasilkan aplikasi dengan begitu cepat, bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan dengan sangat cepat, karena bentuk organisasinya juga berbeda lagi. Ya, Anda perlu terus mengikuti karena ini sesuatu yang berevolusi. Tetapi dasar-dasarnya telah saya berikan, ya. Ingat, ada 2 jenis pembagian organisasi tadi, departmental dan juga cara divisional, ya. Cara fungsional dan cara divisi. Cara fungsional, marketing, IT, ya, HR, kemudian cara divisi bisa geografi, produk, kemudian proses, kemudian apa lagi, berdasarkan customer, ya. Nah, kemudian kalau kita mundur sedikit, tadi ada prinsip dalam organizing, apa itu? Pertama, the right people at the right place will do the right things, ya. Selalu dimulai dari the right people. Kemudian apalagi prinsipnya, bagi tugas harus misi, mutually exclusive dan completely exhaustive. Apa itu? Jangan tumpang tindih, tapi juga habis terbagi. Oke, dan terakhir saya mundur ke yang paling depan. Apa 3 kegiatan dari organizing? 1 adalah membuat struktur organisasi.
Kedua, membuat job descriptions, ya, uraian tugas, KPI di masing-masing. Dan terakhir adalah staffing, menempatkan orang yang tepat di masing-masing pos. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tetap semangat, terus belajar.